Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pranas Praduswara. Dalam video kali ini, kita masih membahas tentang aturan-aturan hukum dalam manajemen SDM bagi perusahaan yang sudah memberlakukan sistem KKNI dan SKKNI dalam produktivitasnya. Video yang kemarin, kita sudah membahas tentang begitu pentingnya sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP dan LSP untuk karyawan-karyawan di perusahaan kita. Dan apa untungnya buat perusahaan yang memiliki karyawan-karyawan yang tersertifikasi. Kemarin sudah sedikit disinggung dalam pengantar video pertama ini. Sementara untuk video pengantar yang kedua ini, kita akan membahas tentang sertifikasi itu prosesnya seperti apa, dan juga nanti tentang pelatihan-pelatihan dari LPK sendiri atau training center dari perusahaan yang untuk mendukung SKKNI dan SKKNI yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, kita langsung saja. Jadi kemarin kita udah bahas tentang sertifikasi itu seperti apa. Dan untuk pertemuan ini saya akan banyak membahas tentang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja bagi setiap karyawan atau individu itu merupakan syarat untuk mengikuti sertifikasi. Sertifikasi bisa dilakukan oleh LSP manapun tergantung dari KKNI yang nanti akan diujikan. Apabila perusahaan itu di bidang industri perhotelan, maka otomatis LSP-nya berupa LSP perhotelan. Apabila karyawan yang akan diikutkan itu adalah lini dari SDM, maka LSP-nya tentu LSP yang berhubungan dengan MSDM. Sehingga nanti sertifikasinya itu melekat pada profesi yang dia sedang jalani, dan itu merupakan pengakuan secara global bahwa orang tersebut sudah layak, sudah fit, sudah kompeten untuk menduduki posisi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti sertifikasi, maka perlu memang persiapan yang ekstra, karena yang harus kita siapkan itu adalah portofolio. Portofolio itu tuh seperti kurikulum vitae, seperti daftar riwayat hidup, tapi memang di daftar riwayat hidup tersebut kita mencantumkan semua tentang pengalaman kita, pelatihan kita, dan lain sebagainya yang sudah kita jalani, yang tentu saja berkaitan dengan sertifikasi yang nanti akan kita tempuh. Misalnya, kalau nanti sertifikasi itu untuk posisi manajer human capital, maka otomatis portofolionya tersebut nanti akan penuh dengan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi yang mungkin berhubungan dengan MSDM. Misal, sebelum mengambil sertifikasi manajer, tentu dulu pernah mengikuti sertifikasi supervisory. Nah, sertifikasi itu, bukti tersebut maka dilampiri, bahwa artinya dia sudah diakui sebagai supervisory, dan saat ini adalah dia untuk ke posisi yang lebih tinggi lagi, yaitu manajerial. Terus juga untuk manajerial itu kan tentu ada unit-unit kompetensi yang harus dia jalani. Misalnya harus bisa rekrutmen, melakukan seleksi, dan lain sebagainya. Nah, apabila dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang terbukti dengan adanya sertifikat yang sudah dia lakukan, maka sertifikat tersebut difotokopi dan ditunjukkan bahwa memang dia pernah mengikuti pelatihan rekrutmen, pernah mengikuti pelatihan tentang seleksi, dia juga pernah mengikuti tentang pelatihan administrasi tentang BPJS dan lain sebagainya, sehingga nanti itu menjadi bukti nyata bahwa dia sudah kompeten. Artinya secara pendidikan yang bersangkutan dinyatakan lulusan dari MSDM, berarti masuk kriteria oke. Secara pelatihan, betul dia terbukti
bahwa dan mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa dia memang ikut pelatihan-pelatihan yang sifatnya mendukung dari tuntutan-tuntutan SKKNI dan KKNI dari MSDM. Misalnya tadi pelatihan rekrutmen, seleksi, dari seperti itu. Sedangkan dari pengalaman kerja, dia juga bisa membuktikan bahwa dia sudah bekerja menjadi supervisory HR itu misalnya sudah 3 tahun atau 4 tahun. Nah, dari 3 hal tersebut, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, maka itu adalah portofolio. Itu adalah sebagai bukti nyata bahwa dia sudah siap untuk dilakukan sertifikasi. Nah, setelah itu, biasanya portofolio dikumpulkan, bukti-bukti diambil, dibandingkan, ijazah asli, ijazah fotokopi, terus sertifikat asli, sertifikat fotokopi, terus apabila asesor merasa perlu nih kayaknya untuk memberikan contoh-contoh yang terkait dengan kompetensi wawancara misalnya, maka dia akan meminta kepada yang bersangkutan dalam ujian tersebut, coba Anda berperan sebagai pewawancara dan saya sebagai pelamar kerja, misalnya itu saya sebagai karyawan yang Anda wawancarai untuk jenjang karir. Nah, nanti akan dilakukan uji seperti itu. Bisa nggak sih dia wawancara? Ternyata bisa. Nah, maka akhirnya loloslah ujian tersebut, dibuktikan dengan mendapatkan sertifikasi dari LSP dan BNSP. Jadi baru dinyatakan bahwa dia kompeten. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, kalau ada yang tidak dinyatakan kompeten, dia harus ngapain? Tentu dia harus mengulang dari awal. Dia memenuhi portofolionya, mungkin sepertinya ada beberapa pelatihan yang mungkin dia belum ikuti, atau mungkin dari pengalaman dia masih relatif berapa bulan untuk memiliki posisi tersebut. Terus dari segi pendidikan, misalnya pendidikannya terlalu jauh dan materi-materi di kuliahnya tidak banyak yang nyambung misalnya. Tapi biasanya kalau pendidikan itu sifatnya umum, jadi sebagai syarat, misalnya untuk pendidikan itu di atas SMA sederajat itu bisa, misalnya seperti itu. Tapi dilihat dari pengalaman dan pelatihan. Jadi untuk pendidikan saya rasa itu sifatnya umum, tapi tentu itu mempengaruhi, gitu kan. Tapi itu sifatnya general, jadi artinya untuk beberapa SKKNI sifatnya masih general. Terutama mungkin seperti sertifikasi yang semakin kesini semakin dipertajam, seperti HR, itu pendidikannya psikologi, hukum dan manajerial, ada MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, mungkin di luar dari itu dia harus lebih keras lagi untuk menunjukkan portofolionya dan meyakinkan asesor bahwa saya layak untuk. Sebetulnya dalam ujian tersebut juga kemampuan untuk membuktikan ke asesor bahwa saya layak itu juga penting. Karena misalnya pendidikan Anda memenuhi syarat, pelatihan Anda banyak, pengalaman Anda juga ya masuklah kriteria 2 tahun. Tapi ketika Anda melakukan wawancara atau asesor menanyakan sesuatu, sepertinya Anda tidak meyakinkan, itu juga akan menggugurkan. Anda bisa nggak lulus karena Anda nggak meyakinkan. Beda halnya bagi orang yang sangat percaya diri, jadi ketika ditanya apapun dia mampu menjawabnya, mampu persuasi, jadi dia mau menarik dari asesor bahwa saya itu pantas loh untuk lulus. Itu penting sekali saat ujian kompetensi itu, bahwa Anda layak untuk lulus, itu Anda harus punya kepercayaan diri sejak awal. Jadi apapun ujiannya, apapun soalnya, saya layak untuk lolos. Nah, kepercayaan diri itulah yang penting dan yang mempengaruhi ujian dari sertifikasi. Nah, itulah yang perlu Anda persiapkan untuk sertifikasi, yaitu portofolio. Itu tidak bisa disiapkan dalam 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 malam itu tidak bisa disiapkan seperti itu. Kenapa? Terkait dengan pelatihan, Anda kan tidak mungkin dalam 1 bulan sih pelatihan sampai 20 pelatihan dengan tema MSDM. Saya rasa tidak
sulit, saya rasa sulit karena mencari lembaga-lembaga yang melakukan pelatihan itu pun mereka kan terjadwal sebulan sekali lah atau berapa gitu. Jadi tidak mungkin melengkapi portofolio dalam 1 malam, 1 bulan ataupun 1 minggu misalnya. Tapi berbeda halnya jika memang Anda sudah lengkap, Anda tinggal menuliskan dalam bentuk kurikulum vitae atau dalam bentuk portofolio yang diinginkan oleh asesor, itu mungkin karena Anda sudah siap, cuma tinggal Anda menerapkannya saja, itu mungkin saja. Tapi bukan berarti ketika Anda masih kosong, Anda masih baru belajar sebagai HR misalnya, tapi Anda pengen ikut tes menjadi supervisory, tapi Anda sendiri belum pengalaman, belum ikut pelatihan yang cukup, saya rasa itu sia-sia. Tapi untuk alasan tapi kan saya pengen juga sih merasakan ujian, lulus nggak lulus menjadi masalah, ya beda lagi kalau ceritanya seperti itu. Berarti Anda ingin mencari pengalaman gimana sih sebenarnya ujian sertifikasi itu boleh-boleh saja, itu tidak dilarang. Toh juga yang bayar kan Anda sendiri, seperti itu. Jadi kalau saya sih menyarankan Anda persiapkan portofolio dari sekarang, kumpulkan sertifikat-sertifikat yang pernah Anda dulu raih. Penghargaan juga boleh, surat tugas juga boleh, dokumen berupa foto juga boleh, apapun yang menunjukkan Anda kompeten, Anda layak untuk dinyatakan fit oleh BNSP atau LSP untuk SKKNI tertentu. Demikian dari saya, terima kasih sudah setia mengikuti channel LPK. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Karena saya rasa berbagi pengalaman untuk sertifikasi, ujian sertifikasi itu sangat penting. Karena kita bisa mendengarkan pengalaman tiap orang itu berbeda. Ada yang perlu kerja ekstra, ada yang santai tapi terukur dan terarah. Ada juga yang buru-busu, artinya wah besok mau ujian terus malam gini. Banyak cerita. Nanti Anda bisa sesuaikan dengan diri Anda yang cocok yang paling mana untuk persiapan. Oh, saya lebih cocok di mana saya persiapan, punya waktu yang cukup untuk persiapan. Berarti persiapan dari diri sendiri dari sekarang. Nanti tanya ke LSP kapan ada ujian SKKNI yang Anda mau, terus berapa biayanya, di mana tempatnya, dan bagaimana proses yang dilakukan. Oke, berarti dua video pengantar ini sudah cukup. Minggu besok kita akan langsung masuk membahas untuk bagaimana sih tentang sertifikasi profesi itu, dan saya akan menunjukkan contoh-contoh dari sertifikasi BNSP yang saat ini berlaku 3 tahun sampai 3 tahun sekali gitu ya. Udah 3 tahun harus penyelenggaraan lagi, 3 tahun harus penyelenggaraan lagi, seperti itu. Terus tentang juga tadi penggabungan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja itu hal seperti apa, fungsi LPK itu bagaimana untuk menunjang itu, dan juga tentang jenis pelatihan apa yang disediakan LPK PSDM Restu Group untuk mendukung dari SKKNI bidang MSDM yang akan mulai diberlakukan per tahun ini dan untuk kedepannya, yaitu terkait dengan setiap human capital atau HR harus memiliki sertifikasi dari BNSP atau LSP. Nah, PPSDM Restu Group memfasilitasi dengan membuka program untuk persiapan pelatihan menjadi HR yang tersertifikasi. Nanti untuk sertifikasinya tentu kami rujuk ke LSP terkait yang kompeten. Nah, tapi untuk proses persiapannya kita bisa siapkan dari jauh-jauh hari seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas kembali.